Oke, selamat siang semuanya teman-teman ya. Baik lagi ya kita di kelas back end workshop. Sebelumnya session aku udah masuk kan ya? Udah, Kak. Oke, nah jadi selamat datang buat teman-teman semuanya yang dari kemarin sudah ikut join ya dari session 1, session 2. Nah sekarang kita masuk nih ke session 3, tapi materinya eh, nggak digolang dulu, nggak di Go Programming, tapi kita bakal berkenalan dulu sama SQL sama dan database itu teman-teman. Nah tapi sebelum kita masuk ke materi, nah bentar aku stop share dulu ya. Kita mau sedikit ada refreshing ya, quiz-quiz lagi, nggak banyak kok, cuman ya nggak nyampe 10 soal kok. Itu kita pengen nge-refresh lagi, pengen ingat-ingat lagi apa yang udah kita pelajarin lusa lalu ya, terkait sama eh, golang yang tentang kemarin ada function ya, method sama struct gitu. Nah mungkin sebentar aku ini dulu kali ya, ya setting dulu. Nah teman-teman boleh langsung join aja ya ke Kahoot-nya. Silakan di scan atau diketik game pinnya di Kahoot-nya. Aku tunggu sampai 13 lebih 10 kali ya buat teman-teman join. Oke, udah ada Kiki. Ini yang lain nih, jangan lupa eh, kita ikut dulu aja main game. Let's go guys. Ya, ada Willy. Halo Willy, apa kabar ya? Semoga sehat ya. Masih semangat kan ya? Ikut ini workshop session 3 hari ini. Waduh, ada orang cakep nih. Baika, William, halo. Ada Bros. Wih, Teguh P. Join lagi ya. Kemarin eh, join juga nih di session 2. Teguh nih ada nih ikutan di Kahoot. Ayo, ayo, join lagi, join. Buat kita main game dulu seru-seruan sebelum masuk ke materinya. Kompetitor Google. Wah, kemarin ada ini. Calon bos Google. Sekarang kompetitor Google ya. Boleh, boleh. Kita aminin ya, teman-teman. Ini masih banyak nih, kira-kira nih. Ayo, 2 menit lagi. Di-scan ya, teman-teman. Buat ini. Bang Dodi. Oke, Magitas. Halo, selamat datang, Magitas. Wih, berbahaya ini ancaman besar. Ya, nih calon bos Google muncul dong. Kompetitor Google. Ya, hari ini. Kemarin calon bos Google. Mana nih bosnya nih? Aduh, kayaknya nggak join nih. Nggak join nih. Takut atau gimana nih? Oke, 1 menit lagi ya teman-teman ya. Ayo, ayo, ayo. Ini baru ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 orang doang nih. 3. Oke, Kiki masuk lagi. Wah, kok berkurang ya? Ayo, Wah ditungguin lagi nih. Tadi siapa nih yang ke lift nih? Aku tungguin lagi nih sampai nama deh sampai 13 lebih 11. Bukan anak binus. Ya. Siapa nih yang pakai bukan anak binus nih? Dari kampus luar ya. Oke, 1 menit lagi ya kita extend. Wah, buset, budak korporat nih.
Oh, ada yang udah ini juga ya, udah kerja ya di sini ya. Waduh, naksir ya. Ada berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10 orang nih. Oke, ntar lagi ya kita mulai ya. Ini masih ada lagi yang mau join. Panitia kalau mau join juga boleh kok. Ya, keluar satu tuh tadi. Siapa tuh? Jangan jangan AFK ini handphonenya. Oke, karena udah 13:11 ya. Mungkin kita langsung mulai aja biar gak terlalu lama nanti ke materinya ya. Tiga, dua, satu, kita start ya. Iya, mulai nih. Back end GDDOC session 2. Soal pertama, tiga, dua, satu. Tipe quiz. Apa kegunaan di cover di Golang? Nah, jawabannya ada membuat panik baru, membuat error, menghentikan program secara paksa, sama menangkap panik, teman-teman. Ya, dijawab. Kayaknya udah 7. Jadi berapa nih? Ada 9 nih harusnya totalnya nih. 4, 3, 2, 1. Iya, jawabannya yang benar menangkap panik ya, teman-teman. Ini masih ada yang salah nih. Dua orang ngejawab membuat panik baru. Enggak ya, salah ya. Recover itu buat menangkap panik. Jadi, dengan recover itu, panik kan dia buat menghentikan program secara paksa nih. Nah, ini sebetulnya panik nih jawabannya kalau yang hijau itu. Nah, dengan recover itu aplikasinya nggak akan berhenti itu. Nah, membuat error bukan, tapi dia pakai error ya. Oke, yang hijau siapa tuh? Nah, lo cuma satu doang nih. Oke, jadi buat yang masih salah, nggak apa-apa ntar belajar lagi aja, di refresh lagi aja, dibuka tontonan eh, rekaman session sebelumnya. Oke, kita move ke soal kedua ya. Oh, ini scoreboard dulu. Wih, Magitas posisi pertama ya. Posisi keduanya bukan anak binus. Ketiganya kompetitor Google, 4 Bang Dodi, 5 Bros. Oke, pertahanin ya teman-teman yang udah di top 3 ini. Top 5. Oke, nomor 2. Disebut apa tipe data yang mengelompokkan beberapa variabel bahkan metode di Golang? Ada differ, periodic function, type, sama struct. Nah, teman-teman silahkan jawab ya. Kemarin udah kita pelajarin juga nih sampai ke hands-on-nya beberapa contoh codingannya nih. Oke, dua orang lagi. Oke, jawabannya, wih, betul semua ya teman-teman. Struct, ya betul ya. Kalau struct ini dia memang tipe data ya kalau digolang itu. Tipe data yang isinya ya nampung beberapa variabel gitu, sama sama metode gitu. Nah, keren nih. Berarti pemahaman setelah kemarin lancar ya. Oke, kita lihat scoreboardnya. Wah, Kiki naik jadi juara 3. Teguh P di posisi keempat. Nah, Willy jadi posisi kelima. Oke, Magita sama bukan anak binus tak tergeser ya. Oke, peranin teman-teman. Kita move ke soal nomor 3. True or false. Pointer digunakan untuk menyimpan alamat memori dari sebuah variabel. Is it true or false? Ayo dijawab nih. Oke, jawabannya 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya betul ya teman-teman. Jadi pointer itu eh, variabel pointer ya. Dia digunakan buat nyimpan alamat memori dari sebuah variabel biasa gitu. Ini ada yang satu jawab false nih. Tadi nggak apa-apa ya, coba dibaca lagi aja materi kemarin, sama tonton lagi aja bagian eh, pointer di session kedua. Oke, kita lihat scoreboardnya. Ini siapa nih? Semangat Magita. Itu yang jawab false ke Arya. Wah, Magita masih ini ya, masih posisi pertama. Buah, bukan anak minus win streak nih. Kiki, Teguh P, Willy masih di posisi Hama. Oke, kita mau ke soal nomor 4 ya. Quiz lagi.
Bagaimana cara inisialisasi struct di bawah ini? Nah, jadi ini ada struct nih, user city ini. Nah, gimana cara ngeinisialisasi bikin variabel baru nih? Ada yang A jawabannya kayak gini, yang B dia pakai keyword make, yang tiga dia kayak gini, simple, yang pilihan keempat dia langsung gini, user.name. Nah, benar ya teman-teman. Aduh, tapi ada yang salah nih. Satu orang. Ini cuma empat kayaknya ini ya. Kecepatan ya buat ini durasinya ya. Jadi teman-teman apa namanya? Lama. Nggak sempat jawab ya. Oke, jadi cara inisialisasi struct itu tadi kan kalau kita lihat ya di struct-nya ya, show media. Nah ini struct-nya kan isinya ada dua variabel ya. Nah teman-teman kalau mau inisialisasi struct itu dua-duanya harus diisi. Nggak bisa salah satu kayak yang ini yang kuning ini salah ya. Dia cuma John doang. Ini teman-teman cuma inisialisasi yang isinya name doang gitu. Yang biru udah pasti salah dia nggak perlu pakai keyword make gitu ya. Terus buat yang terakhir juga ini bukan inisialisasi, ini eh, assignment kayak gitu. Oke, jadi jawabannya benar yang A ya. Wah ini sorry nih teman-teman ada salah teknis nih kayaknya tadi settingan timenya nggak ini nggak kurang lama gitu. Oke nggak apa-apa. Nah ini soal terakhir ya. Oke kita lihat tuh scoreboardnya. Oh Kiki naik ya jadi ke satu, Magitas turun, Teguh P ini masih win streak. Jadi win streak dia malah ya. Bukan anak minus turun keempat, Willy tetap kelima. Oke. Nah, ini soal terakhir teman-teman ya. Soal kelima ini ada penggalan kode. Ini waktunya juga ada 45 detik. Jadi teman-teman analisis. Jangan lupa pilih jawabannya ya. Oke, kita next ya. Siap-siap ya teman-teman. Soal terakhir. Tentukan output dari potongan kode di bawah ini secara berturut-turut. Nah, ini kodenya. Ada function, parameternya dia pakai pointer. Functionnya swipe ini jadi dia nuker nilai A sama B ditukar. Jadi A punya nilainya B, B punya nilainya A. Value-nya ada X, Y, inputnya 69 sama 96, di swap, terus di print nih, X sama yang Y-nya. Nah, kira-kira output dari program ini tuh apa sih? 96 dan 69, 96 dan ini 0xC ini alamat memori ya, teman-teman, memory address. Yang C ini ada error dan undefined. Yang terakhir ada 69 dan 96. 3, 2, 1. Ya, wah jawabannya kecoh nih. Ini ada yang jawaban benernya yang C ya teman-teman. 96 dan 0xC gini ini memory address. Waduh, ini ada dua orang yang jawab 9 dan 69. Dan bahkan yang paling banyak ini yang 69 dan 96 nih, empat orang nih. Boleh dong, mungkin sebelum aku share dulu nih, ada gak yang ngejawab yang nomor 4, yang 4 orang ngejawab pilihan hijau ini siapa coba? Boleh raise hand aja. Nggak akan ditanya kok, cuman pengen tahu aja nih. Atau boleh di chat tuh. Aku Kak. Oke, Kansa. Ada lagi tiga orang lagi. Sebelum kita, aku kasih tahu nih kenapa jawabannya salah malah yang kepleset Kak. Oke, dua. Oke, dua lagi. Mungkin malu-malu. Oke, nggak apa-apa. Yaudah, jadi teman-teman jawabannya itu yang biru ini ya. Ini kalau kita lihat nih dari kodenya, di sini kan ada function swipe nih ya. Dia parameternya pointer. Kemudian ada variable temp, terus dia diambil ya value dari A karena ini variable pointer, maka dia harus tambahin asterisk buat dapetin nilainya gitu. Karena kalau misalnya A doang itu nanti memori yang diambil gitu, bukan nilainya gitu. Begitu juga pointer A sama dengan pointer B, bintang B sama dengan temp kayak gitu. Nah, terus ini inputnya nih ada aslinya mau jawab. Oke. Nah, inputnya ini ada X, Y, dia nilainya 69 dan 96. Terus di swap. Nah,
yang dipasing itu argumennya karena parameternya pointer, maka yang dipasing itu si address-nya ya. Jadi kita pakai ampersand x sama ampersand y gitu. Biar yang kita passing itu memorinya, bukan value-nya gitu. Nah, tujuannya kenapa? Biar nanti si x-nya itu berubah. X yang tadinya dia 60 69, ntar kalau ketika udah di swap jadi nilai x itu 96 gitu. Begitu juga y. Nah, kemudian di sini ada print line x sama ampersand y. Nah, kemarin kan ingat ya kalau misalnya kita pengen nampilin memory address gitu ya, tempat di mana si suatu variabel itu disimpan gitu, ya alamatnya. Nah, itu teman-teman harus tambahin ampersand ini gitu. Tapi kalau misalnya pengen lihat value-nya gitu ya, ini kasusnya buat variabel biasa, langsung diakses aja jadi X kayak gini. Nah, jadi jawaban yang benar tentu yang biru ya. Jadi X-nya itu si 96, terus Y-nya itu kita nampilin si memory address-nya kayak gitu. Oke, nggak apa-apa buat yang masih salah, nggak masalah. Nanti belajarin lagi aja session sebelumnya. Kita lihat nih, podium ketiga. Ada siapa ya? Teguh Pai jadi podium ketiga, sekarang juara ketiga, juara keduanya Magitas. Nah, juara pertamanya nih. Wah, Kiki, congrats ya teman-teman nih. Ada runner up juga nih. Runner upnya siapa? Bukan anak Binus sama Willy ya tadi ya. Nah, oke deh. Gitu aja paling ya untuk sesi refreshingnya. Terima kasih ya udah ikut. Nah, sekarang kita balik ke materi yang bakal dibawain sama Joshua sama Rehan. Semangat guys. Oke, thank you banget ya buat refreshingnya. BTW guys, emang pointer tuh agak membingungkan ya. Kita langsung masuk ke materi aja buat workshop kali ini. Materinya tuh ada SQL dan database ya. Aku izin share screen. Oke. Pertama, aku bakalan ngejelasin apa sih database itu. Nah, si database ini tuh adalah sebuah kumpulan data yang terorganisir dan disimpan dalam sistem komputer. Nah, biasanya si database ini tuh dikelola oleh sistem manajemen basis data atau yang sering kita kenal dengan sebutan DBMS. Nah, agar si datanya tuh dapat dimanipulasi, which is kayak diakses, ditambahkan, diubah, dihapus secara efisien gitu. Nah, terus di database itu sendiri tuh ada dua tipe atau jenis gitu. Yang pertama tuh ada relational database. Nah, si relational database ini tuh dia menggunakan struktur tabel dengan baris dan kolom untuk menyimpan datanya gitu. Nah, use case yang cocok untuk penggunaan relational database ini tuh dia cocok banget untuk menangani data yang terstruktur gitu. Contohnya seperti data-data perbankan dan aplikasi bisnis. Nah, contoh klien database-nya itu ada MySQL, ada PostgreSQL, sama ada MariaDB. Yang kedua, ada yang namanya NoSQL database. Nah, si database ini tuh berbanding terbalik sama relational database tadi. Nah, dia ini tidak menggunakan skema tabel tradisional gitu. Jadi datanya tidak terstruktur. Nah, tetapi database ini tuh menyimpan data dalam bentuk dokumen, grafik, ataupun kolom gitu. Nah, use case yang paling cocok untuk database ini tuh dia paling cocok buat menangani data yang tidak terstruktur. Contohnya nih, kayak big data atau dataset untuk modeling AI gitu, yang berkembang pesat gitu kan itu abstrak ya, nggak ada format yang benar-benar ditentuin buat dataset gitu. Nah, contoh database-nya tuh ada MongoDB, ada Redis, sama ada Firebase. Oke, sebelum lanjut ke pengertian SQL, ada yang mau ditanyain nggak terkait database ini? Nggak ada ya? Oke, aku lanjut ke SQL ya.
Nah, apa sih SQL itu tuh? Nah, SQL itu kan sebuah singkatan ya, yang kepanjangannya tuh Structured Query Language. Nah, ini tuh bahasa standar yang digunakan untuk mengakses, mengelola, dan memanipulasi data dalam sebuah database gitu. Dalam sebuah relational database. Nah, dengan SQL ini tuh, kita dapat melakukan operasi kayak KRUD, kayak kita menambahkan data, me- mengupdate data, menghapus data. Nah, dalam SQL ini tuh ada tiga kategori utama nih. Yang pertama tuh ada DDL, ada DCL, lalu ada DML. Nah, buat DDL, dia tuh data definition language. Dia punya syntax, dia punya query itu ada create, alter, sama drop. Nah, create ini tuh fungsinya tuh untuk membuat tabel, database atau objek lainnya. Terus ada alter yang fungsinya tuh mengubah struktur tabel. Nah, misalnya tuh menambahkan atau menghapus kolom gitu. Nah, lalu ada drop. Drop ini tuh query yang berfungsi buat menghapus tabel atau objek. Lalu ada DCL, Data Control Language. DCL ini tuh digunakan untuk mengatur hak akses atau izin user terhadap database-nya gitu. Jadi kayak kan kalian waktu pertama install Postgres dikasih tahu kan default usernya apa atau kalian mau bikin user baru gitu. Itu tuh ada permission yang harus di grant atau yang setelah install kalian mau cabut permission itu gitu. Jadi si query grant ini tuh fungsinya tuh memberikan hak akses kepada pengguna gitu. Nah, sedangkan revoke itu mencabut hak aksesnya gitu. Nah, yang terakhir ada DML nih. DML tuh ada data manipulation language. Query-nya itu ada insert, update, dan delete. Nah, insert ini tuh gunanya buat menambahkan data baru ke dalam tabel. Nah, kalau update memperbarui data yang ada di dalam tabel. Kalau delete buat menghapus data dari tabel. Nah, pasti kan kalian bingung nih, emang penting ya database sama SQL itu tuh. Nah, aku bakal sharing kenapa database dan SQL itu tuh penting. Nah, jadi belajar database dan SQL ini tuh penting karena hampir semua aplikasi modern yang ada sekarang tuh bergantung pada penyimpanan dan pengolahan data nih. Nah, contohnya gini nih, si database sama SQL ini tuh jadi prerequisite atau fondasi dalam software development ya. Jadi hampir semua aplikasi, entah itu web, mobile, ataupun desktop membutuhkan database gitu untuk menyimpan data pengguna, transaksi, activity log, dan lain-lain gitu. Nah, contohnya tuh ada kayak aplikasi e-commerce buat nyimpan nyimpan daftar produknya atau aplikasi auditing buat nyimpan-nyimpan data-data karyawannya gitu. Nah, terus alasan yang kedua tuh karena eh, pemahaman akan database dan SQL itu sangat dibutuhkan di dunia kerja ya. Nah, hampir hampir semua posisi software engineer, terutama backend developer, apalagi data engineer gitu, mengharuskan kita tuh pemahaman yang mengharuskan kita memiliki pemahaman yang sangat kuat terhadap database dan SQL gitu. Nah, contohnya dari experience aku sendiri waktu kerja sama Go dan Postgres nih, aku tuh harus bisa bikin query yang efisien, kayak buat nge-trigger sesuatu atau ngefilter sesuatu di dalam data yang dipunya oleh company gitu. Nah, kita lanjut nih. Nah, di sini kan tadi udah kita singgung ya beberapa jenis relational database, ada MySQL, ada MariaDB, ada Postgres. Terus kenapa sih kita pilih Postgres gitu? Nah, jadi aku bakal ngejelasin dulu apa itu Postgres. Postgres SQL itu salah satu database relasional atau yang bisa dikenal sebagai relational DBMS. Dia ini open source. Terus udah di-develop lebih dari 30 tahun dan sampai sekarang nih masih tetap jadi salah satu pilihan database yang oke gitu. Nah, banyak perusahaan, termasuk perusahaan aku sendiri itu dan developer lain menggunakan si database ini. Kenapa? Karena si PostgreSQL ini tuh database-nya stabil, dia juga fleksibel dan cukup powerful gitu. Powerful buat berbagai use case application gitu. Mulai dari aplikasi berskala kecil sampai berskala enterprise.
Terus FYI si PostgreSQL ini tuh dia multi-platform. Dia bisa jalan di mana aja, entah itu di Linux, di Windows, di macOS, bahkan kayak di cloud kayak di AWS atau GCP sama Azure gitu. Nah, FYI aku sekarang pakai Endeavor OS ya, pakai Linux, salah satu distro Linux, turunannya Arch Linux. Oke, kita sekarang masuk ke data types nih. Si PostgreSQL ini tuh memiliki berbagai jenis data types untuk kita sebagai developer menyimpan informasi dalam database nih. Tipe data ini tuh membantu memastikan kita untuk memastikan datanya udah integritas dan efisien sebelum gitu. Yang pertama ini ada karakter types. Ini tuh semuanya string ya. Cuma bedanya tuh use case penggunaannya kapan gitu. Contoh gini char. Ini tuh and di sini tuh eh, jumlah berapa karakter yang harus kita masukin. Misal kita char 3 gitu, berarti kita harus masukin 3 karakter, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang gitu. Nah, sedangkan varchar, n-nya di sini tuh sebagai batasannya gitu, sebagai max value-nya. Misal kita ngasih data type-nya varchar 20, berarti kita harus ngisiin karakter kurang lebih atau sama dengan 20 gitu. Nah, sedangkan teks dia karakternya nggak dibatasin gitu. Mau 1000 atau beberapa pun nggak akan dibatasin. Biasanya char ini tuh dipakainya buat ID. Kalau varchar ini kayak kayak buat nama, alamat. Nah, kalau teks ini biasanya buat job description dan sebagainya gitu yang pakai kalau di front end-nya kita tahu namanya komponen text area gitu. Nah, ada numerik. Numerik di PostgreSQL tuh kebagi jadi dua bagian ya. Ada integer yaitu bilangan bulat, lalu ada floating point itu bilangan desimal. Nah, yang kayak small integer, integer, big integer, float, real numerik ini tuh kayak jarak sama ukuran data type-nya gimana. Misal kayak small integer dari minus 30.000 sampai plus 30.000 gitu. Nah, kita lanjut ada di data types-nya ada date dan time. Data types date ini tuh dia nyimpen tanggal. Kalau data type time itu dia nyimpen waktu dalam format 24 hours. Nah, kalau timestamp ini tuh gabungan antara time dan date gitu. Nah, ini biasanya dipakai waktu kita bikin kolom yang isinya tuh eh, kapan item ini dibuat gitu, kayak created at gitu. Nah, ini ada data type boolean, isinya nilai true, false, sama null. Nah, ada masih banyak lagi nih, teman-teman bisa explore sendiri. Ada data type array, JSON, UID, range, binary, geometric, composite, big string, dan text search. Nah, sekarang kita kan bakal langsung mau ngedemo ini. Buat materi tadi, ada yang mau ditanyain dulu gak ya? Boleh on mic atau chat aja teman-teman. Aku tungguin sampai 13.35 ya. Ayo, aku tunggu 1 menit lagi deh. Bentar lagi deh beda pendaftaran. Oke, kayaknya nggak ada yang mau nanya ya. Aku lanjut. Jadi sekarang tuh kita bakal masuk ke
bagian praktiknya nih, kita bakal lihat sama ngejelasin apa sih query-query ini tuh. Kayak sebelumnya kan udah dijelasin nih, kayak DDL ada create, alter, drop, DML ada insert, update, delete gitu. Nah, ini tuh masuknya ke DDL karena kita mendefinisikan database gitu. Ini buat nge-create database, ini buat update database, nah ini buat nge-delete databasenya gitu. Nextnya bakal aku jelasin ulang. Kita lihat-lihat dulu, take a look sama query-nya dulu. Nah, ini untuk DDL table-nya, ini buat nge-create-nya, ini buat update-nya, ini untuk delete-nya gitu. Nah, sekarang ini masuknya ke DML, ke data manipulation. Karena di sini kita masukin data ke table, lalu kita update data yang udah kita masukin dari table tadi, terus kita delete tabelnya, data yang ada di tabelnya gitu. Nah, aku sekarang bakalan lanjut ngejelasin. Mungkin teman-teman bisa buka VS Code-nya dulu, terus kita di sini bakal bikin file SQL ya. Nah, yang pertama tuh kita di DDL ya, DDL database berarti. Query yang pertamanya tuh create kan. Nah, aku bakal ngejelasin formatnya dulu nih. Buat nge-create database tuh pertama kita perlu query create database, terus dilanjut sama databasenya, nama databasenya gitu. Misal my database gitu. Nah, teman-teman jangan lupa titik koma juga ya. Setiap bikin query jangan lupa titik koma. Jadi dengan format yang kita punya ini, kita bisa bikin query kayak gini nih. Create database GDGOC gitu. Titik koma. Nah, lanjut ada alter. Itu tuh buat nge-update struktur database ya. Bisa update struktur database, bisa nge-rename database gitu. Nah, si formatnya tuh kita perlu query alter, apa yang mau diubah gitu di sini konteksnya database. Kita bisa nge-alter database sama table ya teman-teman. Nah, terus di sini actionnya. Nah, di sini sub actionnya. Jadi di karena di PPT aku buat nge-rename, berarti actionnya bakal rename ya. Jadi query-nya bakal kayak gini. Alter database GDGOC, actionnya tuh rename to nama barunya. Kita bikin gini aja kali ya. Oh iya, buat query-query ini nggak akan aku execute langsung ke Postgres-nya karena di next session bakal diajarin sama Kojus hands on dengan di Beaver, nanti kalian bakal nge-execute query ini di sana ya. Oke, aku lanjut. Kita delete. Formatnya tuh kita perlu query drop, terus apa yang mau di drop ya, bisa database atau table. Sini kita pakai database, terus nama database apa gitu. Dan lupa titik koma, jadi query-nya bakal drop database GDG New gitu. Nah, untuk next-nya kita bakal masuk ke DDL table nih. Oke, buat formatnya tuh kita perlu nulis query create table, nama tabelnya,
kurung buka. Nah, baru di sini kita masukin atributnya, data type, identifier. Nah, identifier ini tuh kayak buat nentuin, kan di database tuh ada yang namanya relation ya. Nah, buat nentuin identifiernya tuh kita bisa pakai foreign key atau primary key gitu. Nah, ini bersifatnya opsional. Sama ada default value juga. Ini sifatnya opsional juga ya teman-teman. Nah, misal kalian mau nambahin beberapa kolom gitu di dalam tabelnya, kalian bisa pakai koma gitu. Tapi jangan lupa di kolom terakhir hapus komanya. Karena beberapa, bukan beberapa sih, kayak most common problem tuh teman-teman yang baru belajar SQL tuh sering kelebihan koma atau kelupaan titik koma gitu. Nah, jadi dari format itu tuh kita bisa bikin tabel ini nih. Jadi query-nya create table, text, atribut pertama ada ID, data type-nya serial, terus kita bikin identifier-nya sebagai primary key. Nah, data type serial ini tuh dia data type integer tapi auto increment gitu. Jadi waktu kita masukin datanya ke dalam tabelnya, kita nggak perlu gini kan. Nah, waktu masukin tabel ininya tuh kan formatnya itu kita query-nya tuh insert into nama tabelnya, terus ini nama kolomnya kan, nama kolom yang ini kan. Kita nggak perlu masukin nama kolom ID karena bakal otomatis dibuatin sama Postgres-nya nih. Kayak misal kita nggak masukin dua data di sini, nanti yang belajar database ini dia punya ID nomor satu, yang belajar SQL ini tuh dia punya ID nomor dua gitu. Itu maksud dari apa itu auto increment gitu. Oke. Atribut kedua ada text, data type-nya ada varchar, kita kasih panjangnya 255 aja ya. Terus kita pengen default value-nya tuh not null gitu, jadi nggak boleh kosong. Nah, kita tutup pakai titik koma. Jangan dikasih koma di sini ya teman-teman, nanti bakal error SQL-nya. Nah, dari situ kita bakal nyoba ngeubah tabelnya nih. Kalau di sini kita bakal nambahin kolom baru. Nah, formatnya gini. Kita butuh query alter, alter table. Nama tabelnya apa? Actionnya apa? Tadi actionnya yang ada di slide itu ada, kita pakai add column ya. Lalu targetnya apa? Tadi targetnya itu kolomnya itu sendiri gitu. Karena kan kita mau nambahin kolom. Berarti kalau gitu targetnya ya ini. Format ini gitu. Titik koma. Jangan lupa. Jadi si query-nya bakal kayak gini nih teman-teman. Alter table, text. Nah, actionnya itu add column. Terus kita bakal nambahin kolom status nih dengan data type-nya Boolean. Terus default value-nya false. Nggak perlu underscore ya. Status, data type-nya Boolean. Terus default value-nya kita pengen false dia. Oke, nextnya kita bakal coba nge-delete tabelnya.
yang udah aku jelasin sebelumnya. Jadi ini kan sama ya, create, alter, drop. Emang DDL tuh si query-nya mirip-mirip gitu, cuma kayak targetnya beda. Ini kan targetnya sebelumnya database, sekarang targetnya table gitu. Nah, buat ngedelete sama kita perlu query-nya drop, terus targetnya table. Nah, nama table apa nih yang bakal dihapus gitu. Jadi query-nya tuh drop table DDGOC new gitu. No, tabelnya namanya text. Nah, gitu teman-teman. Nah, nextnya kan kita bakal sebelumnya ini kan semuanya itu DDL ya. Kita bakal masuk ke DML nih. Buat DDL di sini masih ada yang bingung nggak? Mau ada yang ditanyain nggak? Bisa chat atau on mic aja ya. Aku kasih waktu sampai 1:49 deh. Pada nyimak gak ya? Coba raise hand dong yang nyimak. Pengen tahu. Wih, Kak Kenneth nih nyimak nih. Ada Kansa Hais juga. Baru 3 partisipan nih yang nyimak nih. Yang raise hand nih. Yang lainnya gimana nih? Masih pada semangat kah? Semangat, Kak. Oke. Kalau gitu aku lanjut ya. Kita lanjut ke DML buat tabelnya. Oke. Kita bakal belajar nge-insert data ke tabel. Jadi pertama kita formatnya tuh kita perlu query insert into target tabelnya apa, terus kolom apa, terus query-nya values. Nah, baru di sini isi sesuai apa yang mau kita isi di kolom tersebut gitu. Jangan lupa kalau jangan lupa titik koma. Jadi gini, buat query-nya, kalau mau kita insert data gitu, insert into text, nama tabelnya yang tadi kita buat, kita bakal masukin data cuma ke kolom teks ya. Tahu nggak kenapa teman-teman kalau kita cuma ngisiin datanya ke kolom teks doang. Sedangkan kolom ID-nya sama kolom yang baru ditambahin pakai alter table ini kita point gitu. Nah, soalnya si ID-nya kan tadi aku udah jelasin bahwa auto increment jadinya bakal diisi secara otomatis gitu. Nggak perlu secara eksplisit kita insert gitu. Nah, sedangkan buat si statusnya ini kan eh, tabelnya text list ya, to-do list gitu. Kita kan masukin to-do list tuh hal yang belum kita lakuin kan. Berarti ya kita bakal defaultnya tuh false gitu. Kalau kita udah baru kita ubah jadi true gitu. Atau jadi si tagsnya tuh udah down gitu. Nah gitu teman-teman. Jadi pertama kita isi datanya tuh harus pakai kutip satu ya. Kalau kutip dua dia bakal error. Pertama kita to-do-nya teksnya tuh belajar database nih. Yang kedua tagsnya tuh belajar SQL. Nah, jangan lupa titik koma, penting banget.
Oke, yang next kita bakal belajar nge-update atau nge-manipulate si data yang ada di dalam tabel ya. Di sini kita bakal ini nih bakal ngeubah status yang sebelumnya false jadi true buat data yang ada di dalam tabel gitu. Datanya yang punya ID satu gitu. Jadi formatnya tuh kita perlu query update nama tabelnya, of course, lalu actionnya, sub actionnya, lalu ada yang namanya clause dan titik koma. Jadi dengan format gini kita bisa bikin query kayak gini nih. Update text, actionnya set, sub actionnya itu ada column status, jadi intro. Nah, kita clause-nya tuh where. Nah, si where ini tuh kita bakal ngepoint ke ID yang ada satu gitu. Nah, cara bacanya tuh gini. Kita bakal update data yang ada di dalam tags, ambil statusnya yang sebelumnya false jadi ambil statusnya yang sebelumnya apapun jadi true, di mana data tersebut memiliki identifier ID sama dengan satu gitu. Nah, last but not least, kita bakal ngejelasin eh, cara ngehapus data ya dalam tabel. Formatnya tuh kita perlu query delete from tabel name-nya. Di sini kita juga perlu clause titik koma. Dah, gitu doang sih. Jadi jadi dari query ini tuh dari format ini tuh kita bisa bisa bikin query kayak gini nih. Delete from nama tabelnya text. Clause-nya tuh kita pakai where lagi. Sekarang aku pengen ID-nya yang punya ID nomor 2 gitu. Jadi di tabel text yang item yang punya ID nomor 2 bakalan dihapus gitu. Nah, gitu teman-teman. Selanjutnya kita bakal masuk ke di Beaver yang bakalan disampaikan sama Kak Joshua ya. Oke. Oke, sip sip. Thank you Kenneth. Kenneth. Raihan. Oke, ada yang nanya tuh BTW. Permisi Kak, kalau mau update atau hapus. Mhm. William ya. Hai William. William anak murid aku. I see. Oke. BTW yang lain kalau ada yang mau nanya boleh. Eh ini tadi sebelum kita lanjut, jadi kita kalau ada yang bingung tadi, boleh coba ditanyain dulu. Biar nanti nextnya kan kita pakai bahan yang sama juga either way. Mm-mm. Ini mungkin bantu dijawab kali yang William ya. Oke, sambil aku share screen. Oke. Udah kelihatan kan ya? Halo, suaraku masuk. Masuk, Kak. Oke, sip. Oke. Ini tadi yang William apa? Kalau oke, kalau mau update atau dihapus, dibuat di tabel yang baru. Oke, backup data. I see. Ya.
Oke, mungkin dibantu sama Kenneth kali ya. Oke, mungkin untuk di Beaver, coba teman-teman cari PG admin. Kan udah install ya Postgre-nya, PG admin 4, terus di running, nanti akan muncul seperti yang di layar ini. And then nyalain juga the Beaver-nya. Oke, sampai situ dulu. Coba diikutin, buka dulu PG admin 4 sama the Beaver. The Beaver tuh artinya berang-berang ya, Beaver. Oke. Icon yang lucu untuk pelajaran yang menakutkan ya. Enggak menakutkan. Biasa aja. Oke. Mhm, mhm. Udah aman? Udah aman? Apa udah ngantuk? Apa udah tidur? Apa udah apa nih? Aman. Oke, Dodi. Dodi dari mana sih? Oke, Kansa. Oke, masih on. Oh, dari Serang. Oh, universitas mana? Atau udah kerja? Oke, wah. Oke, keren. Jauh-jauh dari Serang nih. Nanti kita kenalan ya, connect-connect juga di LinkedIn. Nanti siapa tahu kita ada project bareng. Oh, I see. Semester 7 sama dong, kita seangkatan. I see. Oke, yang lain aman. Oke, tapi keren-keren nih hari Sabtu siang tidak pacaran tapi ngoding ya. Oke, padahal udah mau Valentine. Iya, oke. Oke, aman, sip. Keren. Hopefully the hard work was paid off ya. Oke, wah ilah jomblo ngenes. Oke, cari pacar lah kan saya. Oke, Rizky. Oke, oke. Sip, sip. Sims sudah bisa kali ya. Materiku cepet kok, paling juga 10 menit, 5 menit. Nanti habis ini mungkin kita bikin breakout room, terus kita boleh sesi tanya jawab kali ya, numpung materinya dikit nih hari ini. Oke, mungkin tahap pertama teman-teman coba klik kanan di database. Teman-teman nanti mungkin bentuknya kayak gini kayak ya. Nah, kalian ingat-ingat ya password yang pas kalian install itu perlu kalian ingat. eh Terus portnya, nah itu kalian ingat-ingat tuh. Kalau nggak kalian harus install ulang. Kalau nggak lupa, kita nggak bisa. Sebenarnya bisa mungkin di reset ya, cuman lebih ribet daripada kita install ulang gitu. Nah, coba create database di sini, create database, terus samain sama yang tadi. GDGOC gitu ya. Terus kalian save. Oke, ada yang chat. Oh, oke. Nah, sampai sini udah. Ini database-nya udah kebikin nih. GDGOC. Cuman kayak gitu doang. Jadi sebenarnya bisa pakai yang query yang tadi diajarin Raihan. Tadi kan ada create database, alter database. Ini bisa. Cuman ini pakai apa? Pakai terminal gitu kali ya. Atau pakai SQL Postgre yang dari command line gitu. Kalau diketik bisa gini atau bisa yang aku ajarin pakai GUI. eh Kita yang gampang-gampang aja lah ya, pakai yang GUI. Terus kita ke The Beaver gitu ya. Ini udah sampai sini ya. Bikin GDGOC di database, aku ulang ya. Postgre, eh Postgre buka database, klik kanan di database, create database. Terus namain database-nya, save. Udah gitu akan langsung kebikin database. Oke. And then kita lanjut ke The Beaver. Nah, di The Beaver ini
kita akan coba connect dengan database yang tadi di Postgre gitu ya. Kita akan, teman-teman boleh cari database di atas ini, terus new database connection. Oke, ambil dibuka ya teman-teman. Oke, database, new database connection, cari Postgre SQL, and then next. Lalu ini yang perlu dikonfig ya teman-teman. Sampai sini dulu deh aku tungguin. Oke, kalau yang udah bisa bilang ya, bilang aman di chat. Aku tungguin. Step-stepnya tadi aku ulang lagi ya. Bikin database, create database, masukin nama databasenya, save, muncul di sini databasenya, perhatiin, and then di sini uh, buka database. Oke, ada yang udah bisa ya. Buka database, new database connection, lalu cari PostgreSQL, next, lalu sampai sini. Aman ya? Oke, aku coba lanjut ya. eh I assume aman. Kalau ada yang nggak aman atau error, boleh kasih tahu aja di chatnya. Jadi kita bisa bantu gitu. Numpung masih di Zoom nih. Nanti kalau udah sendiri, eh ya bisa sih debug-debug sendiri, cuman pusing-pusing sendiri gitu ya. Mumpung ada yang ngajarin nih. Oke, and then connect to database. Yang perlu diperhatikan harusnya by default kalau kalian next 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 aja installnya, dia akan localhost, lalu portnya akan 5432. Tapi port ini bisa diganti. Jadi kalian ingat-ingat yang kalian install. Masukin. Lalu database-nya kita ganti. Tadi kan kita namanya GDGOC. Masukin nama database-nya. And then password. Password ini kalian juga pas kalian install. Masukin. Oke. Aku tungguin lagi. Oke, aman. Kasih reaction dong yang aman. Oke, Kansa. William aman. Yang lain? Raihan, Bima, Chris, Devanda, Dodi, Ilham, Jason, udah Joshua juga. Muhammad Bayu, Muhammad apa nih? Muhammad Zer, Rizky, Teguh, Yosefan, aman, tidur, ngantuk, sudah lelah, sudah pasrah. Iya, udah nggak mau ngoding lagi, merasa salah jurusan, mau pindah jurusan, mau pindah desain aja deh, UI UX gitu ya. Ya begitulah ya, memang coding harus eh apa? Tetap semangat, tetap tidak gentar gitu ya. Ya jangan dikit-dikit mau pindah jurusannya gimana gitu ya. Masuk UI UX juga sama lagi susah. Justru masuk back end tuh gajinya paling kenceng tau guys. Itu dia masuk back end. Ya sama iOS juga kenceng tuh gajinya. Ini biar kalian semangat ya. Ini belajarnya mungkin intermezzo sedikit. Junior back end itu mungkin salary bisa di angka eh berapa ya? I think 1 sampai 2 digit sih. I think bisa di kalau perusahaannya bagus, mungkin 6,5 sih, range awalnya. Range awal, iya, range awal 6,5 sampai mungkin eh ada yang 10 gitu. Nah terus medior tuh I would expect di 15 sampai 20 info lokal. Iya, hayo. Nanti kalau udah jago, yang yang penting itu jago, dapat punya attitude, itu yang penting tuh dua tuh. Kalau udah kayak gitu gampang kita refer
ada kadang-kadang orang yang ya kita dekat gitu ya, maksudnya kita udah kenal lama gitu. Jago sih mungkin lumayan, tapi nggak ada attitude kan malu ya kita referin juga gimana gitu. Terus ada yang tapi at least kalau punya attitude dan mau belajar sih, walaupun nggak jago-jago amat, tapi basicnya ada gitu ya. Harusnya sih kita bisa refer gitu ya. Karena kita refer juga kita kan pakai nama kita gitu ya. Nanti kok referan kamu jelek sih gitu kerjanya. Nah, kan pusing kita. Ya, pokoknya medior tuh bisa 15 sampai 20 gitu. Terus senior kayaknya seniorku 50 juta deh. Di kantor tuh gajinya gede banget. Pokoknya menarik untuk apa? Ya secara cuan tuh oke lah sebagai orang China ya, orang Chinese sangat cuan sekali. eh oke lah bisa jalan-jalan, bisa healing-healing walaupun ngoding terus tapi bisa sambil inilah apa ke kafe gitu bisa belanja kan jadi nggak stres-stres amat gitu ya. Oke, background kampus juga ngaruh nggak sih Kak? Nah ini mungkin pertanyaan yang menarik. Actually mungkin ngaruhnya di network gitu, network atau apa? Kalau di Binus kan ada mungkin ada enrichment program kayak magangnya tuh cukup dicariin lah. Terus mungkin ITB pinter-pinter gitu anaknya. Nah tapi I I wouldn't say maksudnya univ yang maksudnya mungkin kurang terkenal tapi nggak pengaruh sih kalau orangnya memang rajin gitu ya emang rajin dan emang apa giat belajar cuman memang mati-matian ya belajarnya gitu ada kok di kantorku yang jago gitu. Univnya nggak terkenal bahkan seniorku juga univnya nggak gitu terkenal di LIKMI tapi eh, apa dia tuh belajarnya juga udah lama sih ngodingnya udah 7 tahun dan memang ada harga yang harus dibayar gitu ya maksudnya ya sure kita kan mau dapat gaji gede tapi kan harus ada skillnya juga gitu loh. Nah, itu yang orang mati-matian belajar itu yang gampang dapat kerja gitu. Jadi bukan ada sih aku pernah dengar orang kayak oh yang udah dapat kerja lagi fresh grad tuh biasanya udah punya orang dalam tuh atau bekas orang kaya gitu. Apa anak bos gitu. Not necessarily sih. Cuman memang kita harus berjuang ya guys. Ini apa based on my experience sih. Ya tentunya kita ya beda dong orang yang maksudnya belajarnya pas-pasan ya udahlah ikut kuliah aja gitu ikut apa eh ikut kuliah pulang ada yang maksudnya lebih plus lagi ya ikut organisasi kayak gini plus gitu ada yang udah semester 4 semester 2 bahkan udah cari magang itu kan tentunya outcome-nya akan berbeda sesuai dengan hard work yang dikasih gitu loh itu sih ada yang semester 2 semester 3 udah magang ada yang kakak kelasku tuh ada tuh yang di Mekari tuh semester 4 gajinya udah 8 juta di Mekari. Nah, tapi kan dia juga belajar gila-gilaan tuh. Maksudnya dari pagi sampai malam. Dia cerita sih dari pagi sampai ini intermezzonya agak lama ya. Dari pagi sampai sore tuh dia kerja sambil sambil kuliah tuh, sambil kerja. Dulu kan masih online kuliahnya. Terus malam dia masih nge-gym. Terus sampai jam 8 atau sampai jam 10 gitu. Jam 10 dia belajar lagi sampai jam 12 kan memang sih capek tapi sekarang dia udah di Jepang teman-teman dia sudah di Jepang dengan hidup di Jepang sebagai developer ya memang sih kerjanya capek gitu ya tapi kan eh ya paid off lah gitu ya ya cuman memang sih kadang-kadang sih kita anjir ini belajar kayak udah mau mati gitu ya nggak kelar-kelar gitu apa gila banget sih ini belajar segini-gini amat gitu capek banget gitu ya memang begitu ya guys namanya juga hidup gitu gitu sih oke. Ya, semoga menjadi lebih tertarik belajarnya. Apa? Ya, ini memang melelahkan sih, I guess, sejujur-jujurnya ya. Ini memang ikut ini mungkin 2 jam gitu. Dulu aku juga pernah tuh belajar di Zoom gitu. Ada dulu tuh di Binus ada training gitu kan sampai malam gitu. Apa seharian bahkan, paling kan 2 jam gitu. 2 jam juga lumayan sih, capek gitu ya. Kalau nggak fokus kadang-kadang ngantuk. Tapi apa? eh ya oke banget kok. Maksudnya ini ilmunya tuh benar-benar yang kita kasih tuh ya we hope sih ini berguna gitu buat kalian gitu ya. Ya memang aku sih sejujurnya agak passionate di ngajar. Jadi I hope yang kalian iya harus cerita dahulu.
yang apa yang yang kita ajarkan tuh I hope kalian bisa dapat sesuatu dari sini gitu. Jangan cuman oh ya udah nonton apa sih nggak ngerti. Nah, cobain gitu dipraktekin. Nah, apalagi anak IT harus bisa ngoding. Kalau nggak bisa ngoding bikin malu itu. Kalau nggak bisa ngoding aku ajakin tuh. Enggak lah. Cuman ya proses lah belajar wajar gitu ya. Oke, cukup lah ya intermezzonya. Semoga lebih semangat, lebih fighting. Memang cari kerjaan tech apalagi tahun segini memang susah ya. Tapi ya namanya juga harus hidup kan harus cari makan. Masa emang makanan turun dari langit kan nggak mungkin gitu, ya. Gitu sih. Eh, oke. Mungkin itulah cukup aku cukup cerewet kali ya. Mari kita lanjut. Jadi kalau udah isi hostnya, localhost, port, lalu password, udah isi, terus klik finish ya. Oke, oke. Terus connect nih di sini. Tadi aku sempat disconnect soalnya. Connect. Kalau udah centang begini, harusnya udah oke. Oke, GI harus sakit-sakit dahulu. Oke, harus yes, harus otodidak sih. Memang harus ngulik-ngulik sendiri gitu. Jangan expect kayak lagi kuliah tuh materinya dari dosen. Oh, eh, ntar di kerjaan juga maksudnya kan merasa cukup dengan materi dari dosen tuh enggak sih. Kita harus bahkan harus as a daily life kalian coding sih. Itu the best practice gitu. Oke, eh, tadi udah ya, berarti database, new database connection, PostgreSQL, next, hostnya localhost, portnya 5432, masukin database-nya, namanya tadi GDGOC, masukin username dan password, passwordnya yang kalian install di awal, gitu. Terus finish, nanti keluar kayak gini, kalau belum centang, klik connect ya. Oke, aman sampai sini? Boleh kasih reaction? Oke, William aman? Oke, oke, Devanda aman? Oke, mantap. Rizky, wih, jadi rame nih 5. Oke, sip, aman lah ya. Kalau sudah aman, ini simple kok yang aku ajarin. Nah, kita kan berarti punya database nih, GDGOC. Kalian bisa klik 2 kali. Ini database-nya. Terus, mungkin Raihan boleh drop nggak query-nya di chat? Thank you ya. Jadi kita akan coba pakai query-nya. Nah, teman-teman, ini database-nya. Bisa klik 2 kali kayak gini. And then kita mau coba pakai query-nya. Query-nya klik yang SQL. SQL. Nah, harusnya ada GDGOC gini. Atau kalau kalian nggak bisa, open. Bukan open link. New SQL script. Tapi ini kayaknya dia otomatis ke connect ke GDGOC sih. Oke. Ada yang nggak connect nggak ke GDGOC-nya, SQL-nya? Ada Ray query-nya. Oke, sip, thank you. Nah, bisa ya. Jadi kita akan coba pakai query-nya dengan cara pakai SQL ini diklik gitu ya. SQL. Dan harusnya kalau udah connect ke GDGOC akan ada tulisan GDGOC di sini gitu ya. Nah, kita akan coba mulai dari create table-nya. Kita tinggal copy aja. Copy, taruh sini. Lalu kita run. Di sini ada yang segitiga ini. Oke. Nih, copy, terus pencet yang segitiga. Execute SQL query. Execute itu artinya lakukan aksinya gitu ya. Oke. Terus refresh.
refresh harusnya akan ada di tables. GDGOC schemas public tables akan keluar task yang kita udah bikin di sini. Create table task gitu ya. Kalau kita lihat dia punya ID dan task sesuai yang kita declare di sini gitu ya. Oke, aman lah ya. Aku lanjut ke insert into. Oke, berarti kita udah create di sini. Hapus aja, paste pakai yang insert into. Oke, ini kalau ada merah-merah gini, kayaknya kita tutup dulu. Tutup dulu, dia belum ke refresh gitu sih. Tutup dulu, buka lagi. Nah, harusnya dia udah nggak error. Dan kita akan insert value dari belajar database dan belajar SQL gitu ya. Tinggal run lagi. Udah, as simple as that. Terus begitu teman-teman klik, double klik, tabelnya udah masuk datanya. Oke, sampai sini aman. Aku ulang ya. Eh, tadi kan kita udah bikin GDGOC, harusnya udah connect nih, udah connect, and then bikin SQL script. SQL script buka, terus copy yang ada di chat yang tadi, copy create table dulu, create table, terus nanti akan kebikin tablenya di schemas public table task. Lalu teman-teman copy yang insert into, run lagi, lalu akan muncul datanya. Kalau ada error tinggal tutup, buka lagi SQL nanti belum ke refresh gitu ya. Kalau di sini belum ada juga bisa refresh F5 dan dia akan muncul. Oke, sudah as simple as that. Mungkin sedikit cerita lagi sambil nunggu. Kalau yang udah boleh drop aman gitu ya di chat. Sambil nunggu mungkin aku akan memperlihatkan kelebihan-kelebihan si The Beaver ini. Jadi kantorku juga pakai The Beaver. Dia apa ya? Dia untuk melihat data tuh lebih gampang gitu karena ada GUI-nya gitu kan. GUI atau GUI apa? User interface gitulah. Jadi kita bisa lihat tuh, oh table tuh isinya begini gitu ya. Terus eh dia tuh kalau kayak searching nih kan, biasa kan harus pakai where something something gitu kan. Itu kan panjang kan bikin query-nya. Kalau pakai dia before tuh tinggal begini doang. Tinggal copy aja nih. Oh nggak bisa pakai kutip dua, sorry. Nah ini kan dia udah langsung bikin ini select from bintang apa-apa-apa where tas sama dengan apa-apa-apa gitu kan. Nah kita begitu ini udah selesai jadi gampang gitu loh. Where ID sama dengan 1, 2 gitu. Nah, selesai. Atau where task. Task like ini query juga. Like tuh berarti yang dimulai dengan persen apa belajar persen something gitu. Belajar persen something itu berarti artinya depannya belajar. Nah, berarti kan dua-duanya belajar. Nah, ini juga udah dibikinin gitu. Query-nya tuh easy thing gitu lah. Dibikin as the. Udah sih, gitu aja mungkin. Ada pertanyaan sampai sini? Kita tidak berlama-lama sih. Jadi mungkin bisa breakout room habis ini kalau mau. Breakout room bagi 3 aja kali ya. Sambil aku tunggu pertanyaan di chat. Kalau nggak ada sih aman. Kita sudah selesai gitu aja. Nanti teman-teman bisa coba implement query yang lain aja sih. Yang alter table atau apa. Coba-coba sendiri lah ya. eh Kalau mau breakout room kita bisa bagi 3 sih. Bagi 3. Jadi kan pengajarnya 3. Atau kalau mau panitia juga bantu jawabin juga boleh. Jadi kan lebih cepet ya. Dan lebih apa private dan lebih pindah-pindah orangnya cepet gitu. Ya kita bagi 3 kalau mau. Tinggal 10 menit mungkin kita bisa extend sih kalau kalian mau. Oke, sudah aman. Yang aman boleh kasih reaction dong. Mm-mm. Aman, oke, good. Oke, oke. Bagaimana cara menentukan DBMS yang tepat sebuah? Oke. Nah, mungkin DBMS tuh sepertinya lebih ke preference sih. Nggak tahu mungkin Raihan ada atau Kenneth ada
masukan gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang senangnya pakai Workbench gitu. Di kantorku juga ada dua, kita pakai Workbench untuk query dan pakai The Beaver untuk lihat datanya gitu atau searching data pakai The Beaver biasanya. Nah, mungkin tergantung preference, tapi sebenarnya The Beaver juga bisa tuh kan query gitu. Nah, preference sih I think. Mungkin karena tadi masukan Raihan. Mhm. Ada masukan? Oh, oke. Audionya lagi masalah ya. Halo, halo. Ah, Masuk udah ya masuk. suara. Iya sih, kalau pengalaman Masuk aku masuk. sendiri, kalau misalnya DBM, DBMS itu tergantung sama preference balik lagi ya. Kadang bahkan di kantorku aja masing-masing developer eh, buat tools dia ininya beda-beda gitu. Aku biasa pakainya bukan di Beaver malah dibikin temen aku di Beaver, mentor aku pakai PG admin gitu. Nah itu sebenarnya nggak masalah. Yang penting kita koneksi ke server database-nya gitu ya. Itu sama gitu bisa. Gitu. Terus palingan sharing aja sih kayak gini. Mungkin pada bingung gitu ya. Terus kenapa? Apakah Golang itu dia cuman fokus bisa buat Postgre aja gitu. Sebenarnya enggak ya teman-teman. Dia support juga buat driver kayak MySQL gitu. Nah, SQL-nya banyak juga kan bisa pakai Mongo kayak gitu. Itu baik lagi sih ke ke kebutuhan masing-masing ya. Jadi nggak bisa apa namanya. Oh, berarti kalau Golang ini dia eh, cocok sama Postgre enggak. Postgre itu cuma kalau kalau aku lihat ya dia karena besar aja community-nya gitu. Jadi dia gampang gitu buat ada ininya kita terima info baru update atau apa gitu. Gitu sih kalau pengalaman aku. Mungkin Rehan. Mhm. Thank you Oke, banget. masukan dari aku. Jadi penggunaan DBMS tuh dalam sebuah project tuh depend sama bentuk data apa yang bakal kita simpan di database tersebut gitu. Misal kalau datanya tuh abstrak, tidak terstruktur gitu ya. Itu contohnya nih, contohnya dataset buat modeling AI gitu. Itu kan nggak ada struktur pastinya gitu ya. Itu kita bisa pakai NoSQL, pakai MongoDB misal. Tapi kalau datanya udah terstruktur gitu, kayak data perbankan yang ada ID namanya gitu, udah ada format pastinya lah gitu. Itu bisa pakai relational database gitu, kayak Postgres ini atau MySQL gitu sih. Mhm, mhm. Oke, nice info. Thank you, Raihan. I see. Udah sih, materi dari aku itu aja. Mungkin dari Raihan ada lagi dikit ya, yang connect ke Go itu ya. Oh, bukannya mau langsung breakout ya? Atau ini dulu? Nanti aja. Uh, Oh, Bebas sih. Kalau mau nambahin itu. Hmm, atau kalau enggak, boleh juga apa? Drop di chat aja cara connect ke Go-nya. Itu kan simpel kan code-nya. ya, Oke, sip, sip. Jadi kita mau bikin breakout room. Oke. eh ada yang mau nanya dulu nggak nih? Apa nggak ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang mau nanya, ngapain kita bikin breakout room kan? Nggak apa-apa kita ini aja breakout room buat konsol nih. Siapa tahu teman-teman ada Hmm. yang masih kebingungan dari session satu sampai session sekarang gitu. Jadi ini kan kayaknya rata-rata kalau malu ya kalau misalnya rame-rame ini nggak apa-apa kita sharing aja di dalam breakout room kebagi lebih kecil-kecil aja. Gitu aja sih. Oke, boleh. Mungkin breakout roomnya kita join masing-masing satu kali ya. Ini aku bisa bikin sih. Eh, bisa ya. Tiga breakout room. Oke ya. Assign automatically. Assignment apa? Oke. Let participant choose room aja. Oke. Oke. Sudah dibuka teman-teman breakout roomnya. Mungkin eh
Kenneth join satu, aku dua, Raihan tiga gitu kali ya. Oke. Oke, thank you. Kita mungkin sampai apa jam ya udah seberesnya aja lah ya. Oke, oke.
11 gitu, bukan. Hmm, ya pokoknya bisa buka itu. Seingatku F12 sih, lupa. eh yang perlu dipelajari networknya, cara debugging itu penting tuh. Terus nih GitHub tuh kan macam-macam juga. Ada yang GitLab, GitHub pakainya apalagi. Itu kan cuman ibaratnya mereknya gitu kan. Cuman yang Tiket perlu ya. dimengertinya bukan bukan GitHubnya, tapi gimana sih cara push, cara bikin branch, cara Dulu aja tes, kayak di tes gitu. Nah ini karena aku nggak masukin info-info, jadi dia gagal gitu. Nah kalau misalnya udah hasil hijau, terconnect, baru save. Nah itu sih kayak gitu. Harusnya di The Beaver juga nggak jauh beda gitu cara-caranya. Seperti itu. Nah mungkin ntar deh aku coba cari ini ya, preference di YouTube gitu ya, how to connect, bikin connection gitu di The Beaver. Soalnya ya coba mungkin Rehan juga nih, Rehan nih banyak nih Kak Rehan banyak suka bikin project. Harusnya kan sama kan ya di tiap apa Workbench itu either MySQL, Workbench kayak di Biget, The Beaver juga. Oke, aman Kak. oke, sip. Thank you. eh Ini kalau untuk Tadi yang mau tanya, struktur, ah, kalau untuk struktur di apa pengkodingan tuh kayak struktur filenya, kalau saya lihatnya kan di Express sama di Laravel itu kayak ada view kayak controller, terus ah, ah. node. Nah, terus di Golang juga sama nggak sih? Kayak kayak gitu. Nah mungkin beda-beda juga tuh kalau itu kan lebih ke arsitektur kali ya, kayak clean arsitektur, Iya solid benar. principle. Ah, Nah itu pelajari juga penting di tes itu, lagi interview. Eh, ya tapi apa? Kalau struktur pasti tiap company pasti beda-beda sih dia, soalnya kan itu lebih ke apa, persetujuan bersama gitu ya. Misalkan ada yang pakai clean atau yang semi clean gitu. Nah, di companyku juga aku belajar lagi sih strukturnya itu yang ribet gitu untuk dipelajarin. Ya apa? Ya tapi beda-beda semuanya. Tapi yang kalau udah ngerti si solid principle, apa dependency injection itu, nah gimana cara inject itu sih kepake. Mm-mm. Mhm. Ya, oke. Ada lagi Dodi menjawab nggak? Thank you. Ada lagi atau yang lain? Yang lain ada? Eh, mau nanya, kok Jos, Mm-mm. kalau belajar tuh dalam artian kalau aku tuh bikin project itu bener nggak ya dari bahasanya Hmm. dibikin project atau Belajar. konsep dulu paling. Oke. eh Mungkin I think belajar sih nggak pernah salah ya. Maksudnya belajar project, belajar konsep, belajar aja semuanya gitu. Tapi mungkin kalau bisa diprioritasin eh goalnya dulu sih. Kalau goalnya cari kerja kan berarti how to pass interview aja udah. Ya, cuman kalau bisa projectnya lancar juga bagus gitu. Cuman kalau kayak aku kan baru masuk nih, baru belajar .NET, aku baru pertama kali nyentuh C Sharp gitu. Nah, belajar lagi sih di dalam, cuman at least belajarnya jangan lama-lama gitu, jangan eh, ya kita kan pernah belajar sebelumnya, boleh sih bikin website portofolio sendiri kan nanti ada project akhir nih. Kamu sering-sering aja cari opportunity, kalau bisa sih yang udah ada cuannya ya, jadi lebih semangat gitu. Aku juga dulu ada kok yang kayak apa freelance project gitu, atau apa lagi aku dulu di BINUS tuh kan kerja di BINUS ada suruh bikin website. Nah sama itu kan sambil belajar sambil dapat duit. eh, jadi ada motivasi. Makanya kalau bisa guys, kalau misalnya pas lagi konfigurasi aplikasi awal gitu ya,
si apa DBMS-nya ini eh, diingat-ingat ya passwordnya ya, atau kalau bila perlu catat aja karena susah gitu. Itu kan nyangkut juga sama ini kitanya, device kitanya. Oke Kak, ada lagi yang mau nanya nih. Mumpung kita masih ini nih, 2 menit lagi kita udahan nih. Buat besok, spill sedikit kali ya. Besok kita bakal masuk ke Resepia ya. Jadi kita coba bikin CRUD ya, create, read, update, delete backend system yang kehubung ke Postgre gitu. Oke, Itu gitu. Jadi lebih beragam. Jadi sekali jalan jangan jangan bikinnya CRUD terus. Ya jadi apa ya? Sampai kita tuh udah ngoding udah tahu gitu. Oh yang CRUD gini-gini doang lah. eh Apa? Sampai bosan gitu bikin CRUD. Tapi kan ya maksudnya jadinya ilmunya sasa sih gitu. Oke, thank you. Oke. Iya, tapi I would say ini aku disclaimer juga ya. Mungkin aku juga belum yang sejago itu sih di back end. Aku mostly bahkan experience di front end. Jadi aku baru belajar lagi sama seniorku nih di kantor. eh Apa? Ya mungkin nggak tahu juga mungkin aku belajar maksudnya aku kasih feedback kayak gini atau kasih masukan A B C D E kalian lihat-lihat dulu nih atau mungkin ada orang lain yang lebih pintar dari aku nanti ngomong oh ternyata ada cara yang lebih bagus gitu. Nah mungkin aja gitu ya. Jadi jangan diterima mentah-mentah. Cuman I think for my state currently ini yang aku anggap benar tuh ini gitu. Gitu. Cuman aku belum, maksudnya aku tidak bisa memastikan ini yang paling the best practice gitu sih. Oke, oke, oh, udah mau ditutup. Jason, eh Rizky gimana nih? Belum pada nanya beres. Kita bisa extend sih, actually. Bisa kan, Kansa? Bisa. Mau Ya, extend? iya. Boleh dong, ini belum nih. Rizky, Jason, Yosefan, Teguh belum pada nanya. Extend aja nggak apa-apa. Tapi kalau memang udah sudah lelah, sudah capek, boleh sih leave gitu. Gitu aja. Jadi kita, Tapi kayaknya uh, belum bisa deh. oh, Zoom-nya habis ya. Iya. Mungkin ini Oh, next session aja. Siapa tadi yang belum nanya? banyak nih. Rizky, Jason, Yosefan, Teguh. Ya mungkin boleh sih chat WA Ya, aja kalau oke. kalian mau gitu. Ditandain ya. Ya nomorku kan ada ya di grup. Oke. mungkin tadi udah ini ya, udah pada di apa eh, breakout room, udah selesai. Mungkin ada tambahan lagi kan nih dari Kak Joshua atau Kak Rehan buat selanjutnya, atau langsung aja di PPT-nya deh. Oke. Mungkin boleh sambil buka PPT kali ya. Tolong Kenneth dong atau siapa gitu buka PPT buat absen ya. Ya mungkin tadi aku juga belum ada yang belum beres sih nanyanya apa di breakout room. Feel free kalau mau kontak kita di WA gitu ya. Eh, eh, tapi mungkin kita agak slow respon atau apa gitu ya. Tapi kita akan usahain jawab sih. Jangan malu-malu kalau nanya. Maksudnya aku juga pas lagi kelas dulu kan eh, paling sering tanya Kenneth. Ya pokoknya eh, kalau aku sih em, ininya apa? Slogannya malu bertanya sesat di jalan gitu ya. Jadi selama gratis kenapa tidak dimanfaatkan gitu ya? Tanya-tanya aja, tanya sampai detail gitu. Toh dia juga nggak marah gitu kan? Oke, kecuali bayar satu kali nanya 5.000, nah itu beda cerita ya. Oke,
Oke, source code session 2 ini udah ada source code-nya, boleh di-scan. Nanti mungkin kirim di grup juga kali ya. eh Ya, thank you sudah join teman-teman. Hopefully ilmunya berguna dan bermanfaat. Iya apa? eh Iya, sama-sama. Iya, hopefully ilmunya berguna sih. Terus ya kita mah prinsipnya hanya berbuat baik gitu ya. Apa? Kasih ilmu yang baik gitu ya. Siapa tahu maksudnya kalian manfaatkan juga networknya teman-teman di sini. Ya, ayo connect tuh sama Dodi. Connect terus siapa tahu ada apa? Bisa lomba bareng, bisa apa? Punya project bareng gitu ya. Nah, itu coba di apa? Dimanfaatkan gitu. Lihat apa? Pinter-pinter cari peluang, aktif, jangan banyak malu gitu ya. eh Ya orang namanya cari duit, malu apa sih gitu loh. Orang cari duit ya karena terpaksa juga gitu, karena duit tidak turun dari langit kan gitu. Itu sih. Oke, thank you. Kenneth, ada lanjutan ini apa? Ada ini Register buat besoknya. register. Iya, session 4 juga dimulainya jam 1 siang ya teman-teman. Nggak akan lama sih semoganya ya. Kita langsung cepet-cepet aja gitu. Yes. Ya, ini di-scan Oke. dulu ya teman-teman. Atau ini dari panitia juga udah eh, cantumin pendaftaran backend sesi 4 itu di bawah. Oke. Oke, kalau gitu mungkin next aja selanjutnya ada. Nah, dokumentasi dulu nih teman-teman. Mungkin eh, aku kasih ke panitia ya. Oke, thank you atas waktunya. Aku izin ambil alih buat sesi dokumentasi. Oke, boleh teman-teman buat ini ya, pakai virtual background dan juga on cam karena dokumentasinya cuman sebentar aja. Oke, oke boleh teman-teman. Mungkin VBG-nya aku kirim ke chat box ya, buat teman-teman yang belum punya virtual background-nya. Oke, kelihatannya udah pada on cam nih. Yang belum on cam siapa nih? Ehm, Bayu, Yosefan, Teguh, Riki, dan siapa? Raihan Satya, Chris. Oke, boleh teman-teman on cam sebentar yuk, 1 menit atau 30 detik. Mungkin kita dokumentasi cuma sebentar, oke? Oke. Ya, on cam. Oke, udah pada on cam nih. Nanti nextnya pelajaran harus on cam ya. Harus dong. Oke, udah pada on cam ya. Ini kita gaya pertama, gaya bebas dulu, Oke. gaya biasa. Boleh teman-teman gaya biasa ya. Oke, aku hitung mundur. 3, 2, 1. Oke. Oke, untuk gaya kedua kita bakalan pakai gaya GDGOC atau gayanya seperti ini. Oke, boleh teman-teman diikutin gayanya. Oke, aku hitung mundur ya. Boleh ditahan gayanya. 3, 2, 1. Oke, thank you semua. Waktu dan tempat aku kembalikan ke mentor kita. Thank you. Oke, mungkin nextnya setelah dokumentasi, thank you ya panitia. Nah, jangan lupa diisi ya link presensi session 3 hari ini. Karena ya, congrats buat teman-teman yang udah bertahan dari sesi 1 sampai sesi 3. Karena teman-teman kalau yang udah ngisi berarti udah dapat jaminan nih, dapat sertifikat ya. Karena minimum kehadiran itu 3 session dari 5 session nih dari total session kita. Berarti ya congrats buat timnya. Teman-teman. Langsung aja diisi ya. Eh,
Jangan sampai kelewat nanti nggak dapet nih sertifikatnya. Oke, mungkin gitu aja kali ya. Untuk session hari ini aku mewakili teman-teman mentor sama panitia semuanya. Eh, Sukses terus buat teman-teman. Semoga apa yang udah tadi kita sharing bareng bisa bermanfaat buat teman-teman, buat nambah skill teman-teman juga. Oke, see you di session berikutnya ya, di besok jam 1 siang. Oke, kalau udah beres presensi boleh langsung leave ya teman-teman. Thank you. Thank you Thank semua. you. Ya udah beres ya. Oke, udah beres ya. Oke. Mungkin langsung aja ya lanjut nih. Kita ke Eval ya. Mungkin apresiasi dulu Ya. ya kepada pengajar-pengajar di sini ya sepuh-sepuh lah gitu.